Bilal bin Rabah, orang pertama yang mengumandangkan adzan. Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Nabi yang paling terpercaya dan setia. Bilal bin Rabah juga merupakan orang pertama yang menjadi muadzin atau orang yang bertugas mengumandangkan adzan. Sebelum memeluk Islam, Bilal adalah seorang budak milik Umayyah bin Khalaf. Setelah masuk Islam, Bilal mendapat siksaan berat dari majikannya. Dia kemudian dibeli oleh Abu Bakar dan dibebaskan dari perbudakan. Namun, setelah Nabi Muhammad wafat, Bilal enggan menjadi muadzin lagi. Berikut adalah riwayat singkat dari Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah lahir di Mekah, Hijaz, pada 578 atau 43 tahun sebelum hijrah Nabi. Ayahnya seorang budak Arab dari Bani Jumah. Ibu Bilal, Hamamah. Hamamah diperkirakan ditangkap setelah peristiwa Tahun Gajah. Dia kemudian dimasukkan ke dalam perbudakan. Terlahir sebagai budak, Bilal bin Rabah kemudian bekerja untuk Umayyah bin Khalaf, salah satu pembesar Quraisy. Bilal kemudian dianggap sebagai budak yang baik, tekun dan terpercaya. Ketika Nabi Muhammad untuk kali pertamanya menyerukan Islam, Bilal mengetahuinya dan tertarik untuk masuk agama Islam. Bilal mengenal Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ketika ia masih menjadi budak Umayyah bin Khalaf. Semenjak memeluk Islam, Bilal semakin yakin dan kuat pendiriannya sebagai seorang Muslim. Keislaman Bilal kemudian diketahui oleh tuannya, Umayyah bin Khalaf. Bilal kemudian mendapatkan siksaan yang berat akibat mengakui Islam. Bilal disiksa dan dijemur di tengah gurun pasir selama beberapa hari. Ia disiksa dengan batu yang diletakkan di perut dan di leher yang dililit dengan tali. Bahkan, anak-anak Quraisy disuruh menyeret Bilal ke perbukitan. Meski demikian, Bilal tetap pada pendiriannya. Bilal hanya memohon kepada Allah supaya dibantu dibebaskan dari siksaannya. Doa Bilal akhirnya terkabul melalui Abu Bakar yang membeli Bilal dari Umayyah bin Khalaf. Setelah itu, Abu Bakar memerdekakan Bilal dari statusnya sebagai budak. Setelah dimerdekakan oleh Abu Bakar, Bilal kemudian fokus menghabiskan waktunya bersama Nabi Muhammad. Kedekatan Bilal dengan Nabi Muhammad membuatnya dihormati dan dimuliakan oleh para sahabat. Bilal juga menjadi orang Muslim yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Nabi Muhammad pada 622. Begitu sampai Madinah, Nabi Muhammad kemudian memerintahkan untuk membangun masjid. Setelah pembangunan masjid selesai, Bilal kemudian ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengumandangkan adzan. Nabi Muhammad menunjuk Bilal sebagai muadzin karena memiliki suara yang bagus dan lantang. Sejak saat itulah, adzan digunakan untuk menunjukkan waktu masuknya salat 5 waktu. Bilal menjadi muadzin sampai Nabi Muhammad meninggal dunia. Setelahnya, Bilal berhenti menjadi muadzin. Hal itu disebabkan Bilal tidak pernah sanggup menyelesaikan lantunan adzannya. Ia selalu tersendat ketika melafalkan kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang berarti, saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Menurut sejarawan Islam, Bilal bin Rabah wafat pada 18 Hijriah atau 640 Masehi. Bilal meninggal dunia di Damaskus pada usia 72 tahun. Ada versi lain yang berpendapat bahwa Bilal meninggal dunia di Madinah. Menjelang kematiannya, Bilal berkata kepada istrinya bahwa ia senang karena segera bertemu dengan Nabi Muhammad SAW yang sangat ia cintai. Bilal dimakamkan di pemakaman Bab al-Saghir, Damaskus.
Namun, ada versi lain yang menyatakan bahwa Bilal dimakamkan di Amman, Yordania. Bilal bin Rabah merupakan sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dijamin masuk surga. Bilal mendapat julukan kinayah Abdul Karim, dan pendapat lain menyebutkan julukannya Abu Abdillah. Bilal merupakan seorang muadzin, penjaga Baitul Mal dan juga sahabat Nabi yang berkulit hitam. Disebutkan bahwa Bilal merupakan orang yang pertama kali dalam Islam yang menggumandangkan adzan. Karena itu, sepanjang hidupnya ia menjadi muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik saat perjalanan ataupun mukim, menetap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Bilal pada waktu sholat subuh, "Wahai Bilal, ceritakanlah amal kebaikan apa yang paling engkau harapkan manfaatnya dalam Islam? Sesungguhnya, malam ini aku mendengar suara kedua sandalmu di depanku dalam surga." Bilal berkata, "Suatu amal kebaikan yang paling aku harapkan manfaatnya dalam Islam adalah bahwa setiap kali aku bersuci, berwudhu, dengan sempurna, baik pada malam hari atau siang hari, aku tidak lupa melakukan sholat, sunnah, dengan kesucian, wudhu, itu, selama waktunya cukup bagiku untuk mengerjakannya." Bilal kerap mendampingi dan mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah wafat, ia pergi keluar Madinah bersama para sahabat yang lain untuk melakukan ekspansi militer. Kecintaan Bilal terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu tampak, terutama menjelang wafatnya. Seperti dinukilkan oleh Ibrahim Abu Abbah, Said bin Abdul Aziz meriwayatkan bahwa menjelang wafatnya Bilal berkata, "Besok saya akan bertemu dengan orang-orang yang saya cintai, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikut-pengikut setianya. Duhai, alangkah senangnya aku." Bilal kemudian wafat tak lama dari ucapannya itu. Demikianlah kisah Bilal bin Rabah dari budak menjadi ahli surga dan menjadi orang pertama yang mengumandangkan adzan dalam Islam. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan. Yang menonton sampai habis video ini, semoga lancar rezekinya, sehat selalu, panjang umur, dan yang sedang sakit semoga lekas sembuh. Amin. Amin ya robbal alamin. Subscribe, like, komen, dan share.